ngeliat kakak osnya lalu lalang bawa ember, bawa gayung, air. Nah ini sih naik kotor terus kayak ngomongin apaan. Karena cuma sehari, kayak Rena jadi ini tau. Tau gak sih kayak bawa tas tapi kayak gak full. Enggak atasnya tuh yang letoy. Kan kakak mau pakai yang tas carrier yang satu lagi. Thank you ya. Tapi kan kakak tahu bakal bawa tentengan lagi, jadi kakak nggak mau, makanya pakai ini. Kalau tas gede yang bukan carrier, kalau di situ kan dia menggembung kayak gendut gitu kan, itu lebih worth it. Kemarin pas LDK itu kan apel dulu kan di sekolah, kan tuh panas banget. Itu apel tuh kayak setengah jaman. Terus karena namanya TNI jadi kayak banyak dikoreksi gitu loh, kayak cara jalannya gitu. Terus pas nyampe sana kita tuh PBB. Kan paling gak suka PBB ya, dari Sade juga kalau ada outbound tuh ada PBB tuh males banget kan, PBB tuh yang baris-baris. Terus karena sama TNI kita tuh sebenarnya ini seru tapi nggak bisa dibilang seru karena kayak kita nggak boleh seru-seruan, kita harus datang ke tempat makan dalam waktu 3 detik. Nggak bisa dong. Nggak bisa, itu tuh kita lari sekencang mungkin tapi akhirnya berhasil tahu 3 detik lari semua. Jadi pas makan saya hitung makan 10 detik harus udah habis. Bunda bawain makan banyak. Bunda bawain makan jagung, telur 2, ayam 2, empek. Lu bayangin gua gimana 10 detik. Akhirnya kakak makan tuh Bun 10 detik. Sumpah Bun kayak udah nyuap kakak kecil-kecil, banyak susah. Terus tegak kayak makan 10 detik terus akhirnya udah kelar katanya. Dia bilang ya udah mungkin karena kalian masih anak-anak susah kalau makan cepet-cepet, dikasih waktu tambahan saya hitung sampai 1000 makanan udah harus habis ya. Siapa yang nggak seneng digituin kayak oh ya udah 1000 gitu kan. Tahu nggak dia ngitungnya dari berapa? 100, 300, 750, 800, 989. Akhirnya dikasih waktu 3 menit, akhirnya udah pada habis tuh. Terus habis itu kita tuh main games gitu, kayak games biasa yang ada di MPLS atau kayak games-games yang kerjasama butuh teamwork gitu kan kita tuh udah tahu. Jadi anak-anak yang ikut LDK itu pasti diceburin ke jadi ada empang di sana, emang kubangan air besar, katanya sih tempat kebo buang air besar ya. Terus di tengah-tengahnya tuh kayak ada jembatan yang kita tuh harus ngelewatin dan itu jembatannya tuh goyang-goyang banget. Terus si OSIS ini tuh nginjek jembatannya supaya jembatannya ini, terus sama OSISnya pas kita jalan disiram air, jadi kita kan kehilangan keseimbangan. Kan kakak enteng gitu ya, dan dia tuh model jembatan yang tergantung berat badan gitu. Jadi semakin berat kita semakin goyang jembatannya. Karena katanya kakak lari dari ujung ke ujung. Terus di depan ini tuh ada kakak-kakak wakil ketua OSIS yang udah goyang-goyangin jembatan. Awal tuh gak ada yang jatuh, tapi yang Iwan karena mainnya brutal kali ya, kakak OSISnya tuh itu jembatannya digoyang-goyangin sampai 3 orang. Terus kakak MPK-nya ikut ngegoyang-goyangin, jadi jembatannya tuh beneran yang kayak mustahil banget dilewati. Akhirnya semua anak Iwan tuh gak ada yang nyampe tujuan. Oh ya, jatuh semua? Nyebur semua ke bawah. Kalau nyebur semua, kakak OSISnya bilang gini, guys OSIS itu tuh kerjasamanya tuh harus ada, salah satunya kekompakannya. Masa yang nyebur yang Iwan doang, yang awatnya enggak gitu. Jadi alasan nggak? Iya, akhirnya si OSIS-OSISnya ini tuh ngejar yang awat. Oh iya. Gara-gara kita udah mau kabur kan, karena kita tahu mau disuruh masuk. Nah akhirnya kakak OSIS tuh udah ngejar, ada yang bawa gayung, ada yang bawa ember buat nyiram. Jadi seolah kayak walaupun gak masuk kamu bakal tetap basah gitu. Akhirnya yang awal tuh lari semua gitu Bun, lari mau balik ke villa, terus ditahan, nggak ada yang nyuruh balik ke villa, ayo balik sini. Terus dikejar, akhirnya dibilang kan, udah masuk ya semuanya, satu basah semua harus basah kan. Akhirnya masuk, itu Bun di bawahnya tuh geli banget, gak tau ya antara lumut atau apa, tapi kakak beneran gitu kayak itu kotoran, tuh geli banget. Terus si Iwannya ini tuh jadi jaya juga karena mereka kayak wah kita udah masuk dari tadi, yang Ahwat baru masuk. Jadi kita baru masuk tuh di Cipras tuh nama dia kan. Ahwat ini tuh masuknya tuh hati-hati karena kita nggak mau kena semua badan. Yang penting kayak misalkan air sedengkul ya udah kenanya dengkul ke bawah. Iwan itu sampai udah basah ke rambut udah kayak mandi.
mungkin mereka nggak terima, diguyur lah kita, ada yang mukanya kena segala macam. Oh iya. Nah, mungkin si ketua OSIS sama ketua MTK-nya juga kayak greget kali ya. Mereka nyebur pakai baju. Oh iya. Nyebur pakai baju, dan mereka nyeburnya tuh sengaja yang bikin cipratan air gede, jadi semua orang dalam empang tuh kena. Kakak tuh masuk ke empang tuh nggak pakai sepatu, karena kakak tahu wah ini kalau misalkan lengket, kakak kakinya berat, kelepas wah udah susah tuh nantinya kan ngobok-ngobok kakak gigi juga ya. Dari situ baru ada forum group discussion jadi antara kita sama anak OSIS lama. Jadi mereka tuh ngasih studi kasus, kita per kelompok nyelesain. Pagi-pagi abis sholat subuh disuruh bikin program kerja dari masalah yang dia kasih sebelumnya. Kelompok kakak dipanggil pertama buat diwawancarain sama OSIS. Ternyata yang dia tanya tuh random. Dia tuh nanya studi kasus yang lain. Gimana kalau ada anak OSIS yang pacaran, gimana kalau ada anak OSIS yang melanggar peraturan dan segala macam. Terus sekali ada salah satu pertanyaan yang bikin kakak dan teman-teman sekelompok itu tuh kayak bingung mau jawab apa. Cara penyelesaian kamu sampai dia nanti endingnya tuh gimana? Nah kan kakak udah pernah nanggepin kelas kayak gitu ya, kelas SMP. Jadi kakak tuh bisa jawab gitu. Kan kakak kemana wawancara sama si ketua MPK. Nah pas kakak ngomong, si ketua MPK ini tuh udah diskusi ke ketua OSIS kayak, ini yang gue bilang mantan ketua OSIS pas SMP, yang ini orangnya, kata si. Kakak tahu dia ngomongin gitu dari mana? Kedengeran pas keluar dari ruangan si MPK OSIS. Nah teman kakak yang di belakang itu ditanyain, itu tadi teman kamu yang jawab namanya siapa ya? Naima kak namanya. Oh oke gitu. Jadi kayak udah ditandain yang pagi-pagi dia suruh bikin program kerja itu kan dipresentasiin ya. Mungkin karena public speaking kakak bagus kali ya. Setelah kakak presentasi tuh ada salah satu kakak kelas 11 yang nyamperin kakak. Ini dia bilang, kamu keren banget tadi cara ngomongnya, kayaknya kamu bisa deh jadi ketua OSIS katanya. Tapi kayaknya kamu udah ditandain deh sama anak-anak MPK OSIS yang sekarang. Karena kamu bagus banget, emang kamu jadi ketua OSIS. Terus akhirnya kakak bilang, ya udah kak tahun depan aja. Kalau sekarang kan belum berani ya, maksudnya. Belum berani kamu berarti. Iya belum berani, maksudnya dengan kakak yang kelas 10 nggak mau belajar mencoba begitu, nggak berani berarti. Enggak ya kak ya. Ini tuh udah beda ranah sih. Ini SMA kayak mau nyoba-nyoba tuh nggak bisa nyoba, harus ngerti dulu gimana. Kalau ini kan kakak sekolahnya baru, jabatan tertinggi untuk anak kelas 10 ketua divisi deh. Tapi anak kelas 11 yang 2 periode itu bagus-bagus mereka, jadi pasti bisa dapet jabatan yang tinggi-tinggi. Anak kelas 10 yang masuk itu keren-keren semua. Ingat, NR adalah salah satu sekolah terbaik dan jujur semenjak masuk sini tuh kelihatan saingannya berat banget. Mungkin bisa ada kakak termasuk anak yang unggul di SMP, unggul di SMA susah. Tapi mampu nggak kemarin ujian tengah semester? Mampu guys. Di OSIS kan kita juga tadi baru diomongin masalah akademik harus seimbang, jadi mereka minta peringkat kita tuh harus gede, harus tinggi. Kelas 10 kakak ini masuk kelas superior. Anak-anaknya tuh semua. Nah guru tuh udah ngomong, kayaknya anak kelas 10-3 ini rata-rata dominannya IPA deh. Kalau kakak sih bukan tipe yang menerapkan konsep IPA lebih bagus daripada IPS. Tergantung kitanya gimana. Kalau kitanya bisa, IPS bisa lebih unggul di kita. Kan awal tuh kakak sasaran jurusannya IPS ya, bukan IPA. Tahu kan? Kakak tuh dari nyari jurusan tentang yang berhubungan sama IPS tuh dari SMP ya. Kayak HI, Ilkom. Nah tapi kemarin pas dapet jurusan IPA di MR itu jadi muter otak lagi. Berarti kakak harus udah punya gambaran sekiranya masuk IPA, nanti arahnya kemana nih jurusannya, mau jadi apa. Rata-rata temen tuh kayak mau masuk IPA dan kemarin dapetnya IPA, mau masuk IPS dan kemarin pas daftar MR dapetnya yang IPS. Cuman kakak doang maunya IPS dapetnya IPA. Berarti apa mungkin emang unggul jadi IPA, karena kakak emang dari IPS-nya nggak begitu bagus kan. Tapi suka. Kita hari ini nggak main Fanword ya nak ya, udah malam soalnya. KDIY iya, tapi bunda mau ada yang mau bunda beli. Adek kan kemarin udah banyak jajan. Kakak aku pinjam YouTube kamu. Oh iya. Tadi juga udah ada kakak kelas yang bilang Naima calon 2 periode OSIS NR ternyata susah loh, dan merasa beruntung bisa dapet di kelas 10 karena orang asal udah nyoba dari kelas 10 baru dapetnya pas kelas 11. Oh ya, nanti kalau tak kaget lihat nilai PTS santai aja ya. Kenapa emang? Nilai PTS itu nilai murni,
jadi nggak ada nilai tambahan remedial, nilai tambahan tugas. Jadi emang dari ulangannya. Misalkan kakak dapat 50 ya udah. Emang ada dapat 50? Banyak nggak ya? Nggak ada sih.